Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini atas perlindungan Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada acara Manahema pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapak di dalam surga, kasih yang menyertai kami semua pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat, boleh bangun atas perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, benda kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, biar firman-Mu membimbing kami, menguatkan kami Tuhan. Kami percaya bahwa sentuhan kasih Bapa selalu menyertai anak-anaknya yang merindukan kepada firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat kita mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus, ya. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa masalah di kehidupan ini, ya, membuatkan putus asa, menyebabkan tidak ada harapan. Tapi saudara yang kekasih, jangan khawatir, karena Bapak kita adalah Bapak yang sangat setia, menunggu-nunggu kedatangan anak-anaknya yang sudah jauh akan kembali kepada Dia. Ditunggu-tunggu oleh Bapak kita yang sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami satu masalah yang sulit, jangan terus terendam di kesulitannya, berputar-putar di situ, tapi carilah Tuhan, ya. Daud pernah terjadi mengalami kesulitan, diserang musuh, dibenci sama dimarahi sama rakyatnya. Tidak ada yang membantu Daud, tapi Daud menguatkan dirinya, mendekatkan kepada Tuhan, dan Tuhan dengar doa Daud. Ya, Tuhan membela Daud. Juga Tuhan yang sama akan membela Bapak Ibu dan saudara dan saya pada saat ada kesesakan, pada saat semua orang sama-sama meninggalkan kita, tapi ada satu yang tetap setia menolong kita, ya, asal kita kembali kepadanya. Ditulis di dalam kitab Yeremia, kita baca ya, Yeremia 29 ayat 12 dan 14 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, saudara, waktu kesulitan tidak ada yang menolong, jangan lupa berseru kepada Tuhan dan berjanji, aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, apa kita tidak mencari Tuhan? Kita akan menemukan Tuhan kalau kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Jadi saudara, kita mencari Tuhan dengan main-main, ya, tapi dengan ogah-ogah, tapi segenap hati. Ya, sangat mencari Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan datang menemui kita. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala antara bangsa dan dari segala tempat kemana kamu akan saya bahayakan, demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Janji pada umat Israel yang sudah terbuang, tercerai kemana Tuhan menjanjikan, aku akan memulihkan kamu, mengumpulkan kamu ke tempat dari segala yang telah ku cerai beraikan, ya. Masa Israel karena melawan Tuhan terus menerus tercerai beraikan, dan akhirnya dikumpulkan kembali. Saudara, tahun-tahun ini abad 20 bangsa Israel terkumpul di tanah perjanjian di Israel. Maka datang dari penjuru dunia, dari Eropa banyak, dari Amerika, dari Asia, dan dikabarkan dari akhir ini dari Tiongkok ada sisa-sisa orang Israel kembali ke Tiongkok, orang Israel yang di Tiongkok kembali ke Israel. Sudah. Itu firman Tuhan digenapi, saudara sekalian, apabila berseru datang kepada Tuhan, ya. Pemulihan terjadi, gitu. Kita keadaannya ada kesadaran, ya, penguasaan diri kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan, ya.
kesadaran akan kasih setia Tuhan yang selalu memimpin kita ya. Kesadaran kasih Tuhan yang tidak berkesudahan selalu ada menemani hidup kita, saudara. Biar kita tidak patah semangat dan merasa tersendiri, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, apapun keadaannya, saudara, jangan takut, jangan khawatir. Ya, Bapak kita Bapak yang luar biasa. Satu kisah di Perjanjian Baru ya, kita baca di dalam Injil Lukas 15. Ya, Lukas 15 itu ayat 11 sampai dengan 24 itu perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara ya. Peristiwa itu semua Bapak Ibu mengerti toh, ada dua anak yang bungsu dan yang sulung. Yang bungsu itu meminta hartanya, dia pergi jauh untuk berfoya-foya. Di tengah perjalanan hidupnya habis hartanya, tidak bisa bekerja, kesusahan, makan pun tidak bisa sampai jadi penjaga babi. Maka dia sadar dan waktu pungukan ya tidak yang menolong dia sadar, diingatkan baik, oh bapakku rumahnya besar, makan banyak, di sini aku tidak bisa makan. Nah, ini sudah kesadaran untuk kebaikan bapak. Bagaimana sikap bapaknya? Apa dia membenci? Oh, anaknya sudah nakal, sudah mengambil hartanya, tapi bapaknya setia. Dia dari jauh, anaknya datang, apa dilihat? Dikatakan bapaknya. Ayat ke-20 ya, Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah bapak ya, dan pergi kepada bapaknya ya. Ini anak yang bangkit bagi bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Lalu tegak hatinya oleh belas kasihan. Sudah, ayah belas kasihan melihat anak bungsu datang. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu mengangkut dan mencium dia. Sudah, Yesus sudah menunggu saudara dan saya, menunggu orang-orang yang ngepung kok berbaik dan kepada Tuhan. Dia menunggu kita, mendekat kita, dan kita akan dirangkul dan diciumnya, dikasih Tuhan. Bapak kita Bapak yang ajaib, penuh belas kasihan, saudara. Ya, nah, saudara, apa sekarang saudara, Bapak, Ibu sekalian dikasih Tuhan? Kalau terjadi masalah kesulitan apapun, waduh, tidak bisa nolong, tidak ada, ini sudah kecepit, saudara tidak bisa nolong, semua tidak bisa nolong, tapi Yesus bisa menolong. Ada harapan, saudara sekalian. Ya, dan Yesus ada harapan, pasti percaya kembali kepada Bapa di surga, mengaku kesalahan kita, memuji Dia, memohon Tuhan. Kata Tuhan dikatakan Yeremia 29 tadi, kalau berseru, aku akan mendengarkannya, dan kalau kamu mencari aku menemui kamu. Ya, aku menemukan keadaanmu, saudara ya. Keadaan kita bagaimana terpuruknya, Yesus sanggup. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita dengan kesadaran diri, kesadaran hati kita untuk datang kepada Tuhan ya. Ya. Jangan kita mengeraskan hati kita, tapi kita baik datang kepada Bapa ya. Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara, untuk mengembalikan satu pemulihan ya atas keadaan kita yang mungkin terpuruk, yang terjepit. Saudara, Tuhan datang menyentuh saudara sekalian dan memulihkannya untuk berkasih setianya, memberkati dan memulihkan kita dari segala keterpurukan ya. Saudara, dan kita tetap setia kepada Tuhan ya. Ya, sudah bisa mengalami sentuhan kasih Kristus ya, sentuhan kasih Bapa yang mencari anak-anak yang terhilang, anak-anak yang sudah merupakan Tuhan. Sudah seperti anak yang ini merupakan kembali ke bapaknya, Bapak menerimanya, tunggu-tunggu, dicium, dia akan pesta besar, dikasih baju baru, dikasih sepatu baru, sudah luar biasa. Kalau sudah jadilah kita, sudah apapun keadaan kita, susah, bagaimana seakan tersendiri, tapi ada satu yang masih mengasihi Tuhan saya,
yaitu Bapa kita, Yesus Kristus, yang masih membuka pintu, menerima kita apa adanya. Kalau kita mengaku segala kesalahan kita, dan kita percaya, menyerahkan hidup kita pada Dia, Tuhan pasti menolong Bapak Ibu sekalian, menolong kita semua, dipulihkan untuk memuliakan Tuhan dan diberkati, saudara, dilepaskan dari segala keterpurukan. Hanya Yesus yang sanggup, saudara. Saya percaya siapa yang dalam keadaan kesulitan datang kepada Yesus, sentuhan kasih Bapa akan memulihkan saudara sekalian. Amin. Nah, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak dalam surga buat firman pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami merupakan Engkau, menjauh daripada Engkau. Oh, kami berada di dunia yang gelap ini Tuhan. Sadarkanlah kami Tuhan supaya kami kembali mencari Bapa kami Yesus Kristus. Saya percaya Bapa kami penuh kasih telah menunggu kami, akan memberkatikan menolong kami. Saya percaya firman Tuhan, yang saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan dikuatkan imannya. Apapun keadaannya Tuhan, semua tidak mustahil bagi Engkau. Tuhan memulihkan Tuhan setiap anak-anak yang kembali kepada Tuhan, menerima sentuhan kasih Bapak yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak yang mendengar firman Tuhan ini, berikan harapan yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus, Bapak kami yang baik. Terpuji nama Tuhan dan nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini haleluya. Amin.